Hai YouTubers, dunia ini terdiri dari berbagai macam negara dan tiap negara memiliki suku serta budayanya masing-masing. Diketahui bahwa setiap negara memiliki standar kecantikan yang terdapat pada wanitanya. Begitu juga dengan suku-suku yang terdapat di negara tersebut, dan setiap orang pasti punya standar berbeda saat menilai sebuah kecantikan atau ketampanan seseorang. Dari semua standar kecantikan yang dimiliki oleh beberapa suku di dunia, ada di antara suku tersebut yang memiliki standar kecantikan cukup unik dan aneh. Sebagian kecantikan tersebut ada yang diperoleh dengan cara yang cukup menyakitkan. Dan berikut daftar standar kecantikan unik yang ada di seluruh dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Goresan tubuh suku Karo Ethiopia. Ada yang unik dan cukup menyeramkan dari kecantikan versi suku Karo yang terdapat di negara Ethiopia. Di negara ini, kecantikan identik dengan bekas luka cakar. Namun luka tersebut bukanlah luka tanpa sengaja. Justru mereka sengaja membuat luka dengan menyayat perut. Luka ini dipercaya dapat memuaskan laki-laki dari suku tersebut. Bahkan para perempuan dari suku ini berpendapat, jika luka semakin banyak, maka mereka akan semakin cantik. Baik lelaki maupun perempuan suku Karo di Ethiopia menggores tubuhnya untuk tujuan berbeda. Untuk lelaki, goresan di dada menunjukkan keberhasilan dalam perang. Sementara bagi perempuan, goresan yang terdapat di tubuh mereka menjelaskan bahwa agar mereka terlihat cantik. Goresan tersebut dibuat dengan cara memahat tubuh menggunakan benda tajam seperti pisau atau pecahan kaca. Setelah itu, mereka mengoleskan kombinasi sari tumbuhan dan bahan berwarna gelap seperti arang atau bubuk mesiu ke atas luka pahatan tersebut. Leher panjang suku Kayan Myanmar. Kayan adalah suku dari kelompok Karen Merah atau biasa disebut dengan orang Kareni. Suku ini terdiri dari kelompok-kelompok berikut: Kayan Lahwi atau disebut Padaung, Kayan Kakaung atau Geko, dan banyak lagi suku Kayan lainnya. Padaung adalah istilah San atau Kayan Lahwi atau suatu kelompok di mana perempuan mengenakan gulungan kuningan pada leher mereka. Wanita dari suku Kayan mengidentifikasi diri mereka dengan bentuk pakaian mereka. Anggota suku Kayan melakukan ritual kecantikan sejak usia mereka masih 5 tahun. Saat masih berusia muda, wanita Kayan mengenakan gelang pada leher mereka, dan seiring bertambahnya usia, gelang-gelang tersebut harus terus ditambah. Hal ini pun membuat leher mereka menjadi jenjang selayaknya leher jerapah, dan leher yang jenjang serta bersinar tersebut merupakan tanda keagungan. Perempuan dengan leher yang panjang dipandang cantik oleh penduduk suku Kayan di Myanmar. Sedari muda, para perempuan ini diregangkan lehernya dari waktu ke waktu menggunakan gelang kuningan. Hal tersebut membuat bahu mereka terdorong ke bawah sehingga membuat leher terlihat panjang. Spekulasi tentang cincin leher ini sudah banyak dijelaskan oleh para antropolog. Mereka mengatakan bahwa cincin tersebut melindungi para wanita Kayan menjadi budak dan membuat mereka kurang menarik bagi suku lain. Hal ini juga telah diteorikan oleh beberapa peneliti bahwa cincin leher tersebut berasal dari keinginan para suku Kayan untuk terlihat lebih menarik, karena wanita memiliki leher yang lebih ramping daripada pria. Pada tahun 2006, beberapa wanita muda di Mae Hong Son mulai melepaskan cincin mereka, baik untuk memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau sebagai protes terhadap eksploitasi budaya mereka dan pembatasan yang menyertainya. Pada akhir tahun 2008, sebagian besar wanita muda yang memasuki kamp pengungsi melepas cincin mereka. Seorang wanita yang telah memakai cincin itu selama lebih dari 40 tahun juga ikut melepasnya. Piringan bibir suku Mursi Ethiopia. Mursi atau Mun adalah kelompok etnis pastoralis Surmus di negara Ethiopia. Suku ini tinggal di zona Debub Omo dari bangsa-bangsa selatan dan dekat dengan perbatasan wilayah Sudan Selatan. Menurut sensus nasional yang dilakukan pada tahun 2007, ada 11.500 suku Mursi, 848 diantaranya tinggal di daerah perkotaan. Dikelilingi oleh pegunungan antara Sungai Omo dan anak sungainya, Mago atau Rumah Mursi adalah salah satu daerah paling terpencil di negara tersebut. Mereka dikelompokkan bersama dengan suku Meen dan Suri oleh pemerintah Ethiopia dengan nama Surma. Banyak dari suku Mursi ini yang menjalani berbagai ritual peralihan, proses pendidikan atau kedisiplinan. Pelat bibir yang dikenakan oleh perempuan suku ini adalah aspek yang terkenal dari suku Mursi dan Surma, yang mungkin merupakan kelompok terakhir di Afrika yang masih menjunjung tinggi norma bagi perempuan suku untuk memakai tembikar besar, cakram kayu atau piring di bawah bibir mereka. Bibir anak perempuan pada suku ini ditusuk ketika mereka memasuki usia 15 atau 16 tahun. Terkadang plat bibir tersebut dipakai untuk tarian oleh wanita yang belum menikah. Dan semakin banyak yang dipakai, maka perempuan tersebut akan semakin menarik banyak pria di suku tersebut. Lubang telinga panjang suku Maasai Kenya.
Masai adalah kelompok suku asli dari Afrika yang memiliki pola hidup semi-nomaden yang tinggal di Kenya dan Tanzania. Mereka adalah salah satu kelompok suku Afrika Timur yang paling dikenal di dunia luar karena kebudayaannya yang unik, serta karena mereka bertempat tinggal dekat dengan banyak cagar alam dan taman nasional di Afrika Timur. Mereka berbicara dalam bahasa Masai atau Ma yang masih berhubungan dengan bahasa Nilo-Sahara, yaitu bahasa Dinka, Nuer, Turkana, dan Songhai. Saat ini populasi orang Masai yang tinggal di Kenya dan Tanzania total mencapai 900.000 jiwa. Memiliki lubang telinga yang panjang adalah standar kecantikan ideal bagi suku Masai. Para wanita memanjangkan lobus telinga mereka menggunakan batu dan potongan gading gajah. Agar dikatakan cantik, perempuan suku Masai sengaja melubangi telinga dan membebaninya dengan berbagai perhiasan serta aksesoris yang lumayan berat. Tujuannya agar daun telinga mereka dapat memanjang. Bagi perempuan pada suku ini, semakin panjang daun telinga mereka, maka akan terlihat semakin cantik. Penyumbat hidung suku Apatani. Suku Apatani adalah kelompok suku yang tinggal di Lembah Siro di distrik Subansiri Bawah di Arunachal Pradesh, India. Suku Apatani salah satu kelompok etnis utama Himalaya Timur, memiliki peradaban yang berbeda dengan praktik tata guna lahan yang sistematis dan pengetahuan ekologi tradisional yang kaya tentang pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang diperoleh selama berabad-abad melalui eksperimen informal. Suku ini dikenal karena budayanya yang penuh dengan warna dan berbagai festival seperti festival desain handloom yang rumit, keterampilan dalam kerajinan tebu dan bambu, serta dewan desa tradisional yang bersemangat dan disebut sebagai bulian. Wanita-wanita suku Apatani dianggap memiliki kecantikan yang lebih daripada suku-suku lainnya di Arunachal Pradesh, India. Oleh sebab itu, banyak wanita Apatani yang diculik, dan untuk mencegah penculikan tersebut, suku Apatani melubangi hidung mereka agar tidak lagi terlihat menarik. Lambat laun, Yapin Hulo atau penyumbat hidung dianggap sebagai cara perempuan untuk mempertahankan harga dirinya. Banyak dari perempuan suku ini menganggap hal tersebut sebagai kecantikan alami, dan laki-laki di suku tersebut akan sangat menghormati serta menyukai wanita yang telah memiliki penyumbat hidung tersebut. Namun tren melubangi hidung tersebut sudah mulai ditinggalkan di tahun 1970-an. Obesitas Mauritania. Jika umumnya wanita cantik identik dengan kelangsingan tubuh mereka, namun hal ini berbeda dengan wanita yang ada di negara Mauritania. Negara di bagian barat Laut Afrika ini mengartikan kelangsingan dengan tubuh yang gemuk. Semakin gemuk wanita Mauritania, maka dirinya akan semakin disukai oleh para pria. Konon banyak suami Mauritania yang meminta istrinya mengkonsumsi susu kambing dan makaroni agar menjadi gemuk. Di Mauritania, lipatan lemak dan stretch marks adalah kecantikan ideal bagi perempuan di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan standar kecantikan seperti itu, para gadis dipaksa menjalani tradisi leblow, yaitu kewajiban untuk mengkonsumsi makanan dan minuman berprotein tinggi seperti susu, mentega, dan kacang, dan 16.000 kalori per hari sejak kecil oleh orang tua mereka. Anak-anak ini menjalani prosesi leblow di tempat khusus seperti camp. Jika makanan tidak dihabiskan, maka mereka akan disiksa seperti dijepit tangannya oleh penjepit kayu. Namun jika berhasil, maka anak yang berusia 12 tahun bisa berbobot hingga 80 kg. Lubang telinga suku Dayak Indonesia. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan dan dilakukan oleh satu suku yang bernama suku Dayak. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Salah satu kampung yang masih memakai tradisi ini adalah di Kampung Bena Baru, yang dihuni sekitar 700 jiwa penduduk. Kampung Bena Baru adalah salah satu kampung pedalaman suku Dayak Kenya yang berada di Sungai Kelai, Kecamatan Sambaliung. Kehidupan masyarakat di tempat ini masih berjalan berdampingan dengan tradisi dan kultur lokal, lengkap dengan upacara adat dan tari-tarian khasnya. Kampung yang baru dibuka pada tahun 1980-an ini memiliki sekitar 20 orang nenek yang memiliki telinga cuping panjang. Diketahui bahwa daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak mereka masih bayi. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar utang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Selain itu, di desa-desa yang berada di hulu Sungai Mahakam, telinga cuping panjang digunakan sebagai identitas yang menunjukkan umur seseorang.
Begitu bayi lahir, ujung telinganya diberi manik-manik yang cukup berat. Jumlah manik-manik yang menempel di telinganya akan bertambah 1 untuk setiap tahun. Suku Maori Selandia Baru. Suku Maori merupakan suku asli yang mendiami wilayah Selandia Baru. Diketahui bahwa suku Maori ini pertama kali tiba di Selandia Baru sekitar 1000 tahun yang lalu. Diperkirakan asal-muasal dari suku tersebut adalah satu wilayah di Kepulauan Polinesia yang bernama Hawaii, tepatnya di Samudra Pasifik bagian selatan. Sebagaimana suku lainnya yang masih mempertahankan adat istiadat di tengah-tengah arus modernisasi, suku Maori juga memiliki budaya yang cukup unik. Suku Maori tiba di Selandia Baru yang kemudian dikenal dengan sebutan The Land of the Long White Cloud sekitar tahun 950 sebelum Masehi dengan kapal. Mereka kebanyakan menetap di bagian utara Selandia Baru karena suhunya lebih hangat. Suku Maori sangat percaya pada dewa dan roh leluhur mereka yang telah tiada, dan suku ini memiliki kebudayaan yang kaya akan legenda serta keyakinan spiritual mereka. Suku ini juga memiliki tarian tradisional yang bernama Haka. Ini adalah seruan perang leluhur, tarian atau tantangan tradisional dari suku Maori. Haka juga digunakan untuk menyambut orang-orang penting yang mengunjungi wilayah tempat tinggal mereka. Gigi gingsul Jepang. Saat ini banyak orang yang beramai-ramai memakai kawat gigi agar gigi mereka terlihat rapi dan lurus. Namun hal tersebut berbeda dengan budaya Jepang yang memandang bahwa cantik itu adalah wanita dengan gigi gingsul. Bentuk gigi ini disebut dengan yaeba. Wanita dengan bentuk gigi seperti ini dianggap lebih terlihat cantik ketika tersenyum. Karena hal tersebut banyak orang yang ke dokter gigi untuk membuat gigi seperti ini di Jepang. Diketahui bahwa gigi gingsul pada perempuan sangat disukai oleh para laki-laki di Jepang. Menurut mereka, gigi gingsul yang ada pada perempuan membuat mereka terlihat semakin imut. Jidat lebar suku Fula. Suku Fula merupakan salah satu suku yang ada di Afrika, dan perempuan dari suku ini memiliki jidat yang berbentuk tinggi yang menjadi ciri khas bagi perempuan dari suku tersebut. Diketahui bahwa semakin tinggi jidat yang dimiliki oleh perempuan dari suku tersebut, maka akan semakin banyak pria yang akan menyukainya. Dikatakan bahwa jidat tinggi tersebut merupakan standar kecantikan yang ada pada suku Afrika ini. Standar kecantikan suku Fula ini dimaksudkan untuk menghadirkan ilusi dari kepala yang sering membawa sesuatu di atas kepala mereka. Jadi semakin tinggi jidat seorang wanita dari suku Fula, maka wanita tersebut akan semakin menarik. Gigi hitam Lahui. Bagi sebagian besar masyarakat wilayah Asia zaman dahulu, memiliki gigi berwarna hitam mengkilap merupakan simbol kecantikan. Masyarakat wilayah Asia seperti Jepang, Thailand, Vietnam, dan Cina dulu menganggap jika perempuan dengan gigi hitam lebih cantik daripada wanita yang memiliki gigi putih. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan keadaan yang kita alami sekarang. Salah satu suku di Asia yang memiliki gigi hitam adalah suku yang ada di Vietnam. Suku tersebut bernama suku Lahui. Wanita pada suku ini memiliki tradisi melukiskan giginya menjadi hitam agar lebih terlihat menarik dan sebagai lambang kesiapan mereka untuk menikah. Plester operasi Iran. Di Iran, kecantikan wanita identik dengan hidung mancung dan mungil. Wanita-wanita di Iran sangat menyukai hidung mungil karena mereka biasanya mengenakan pakaian yang menutupi tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, terkecuali wajah. Pada dasarnya wanita Iran memiliki hidung besar, oleh karena itulah mereka rela melakukan operasi demi memperindah hidung mereka. Selain itu, operasi hidung ini juga menentukan kedudukan dari wanita tersebut dan biasanya para wanita Iran akan mengenakan plester pada hidung mereka. Di Iran, menggunakan plester di hidung setelah operasi merupakan tren kecantikan. Hal tersebut seperti menunjukkan kepada orang-orang kalau yang menggunakan plester tersebut baru saja melakukan operasi hidung mereka menjadi lebih mungil. Kaki mungil Cina. Bagi masyarakat Cina kuno, memiliki kaki mungil merupakan bentuk kecantikan seorang perempuan. Tradisi membebat kaki dilakukan oleh para perempuan bangsawan pada abad ke-10 atau 11 Kekaisaran Cina. Prosedurnya melibatkan pematahan jari kaki seorang perempuan dan mengikatnya ke atas menggunakan perban yang sangat ketat. Penduduk Cina zaman dahulu meyakini bahwa kaki yang kecil adalah simbol kecantikan. Para orang tua mulai membungkus kaki anak-anaknya saat mereka menginjak usia 5 tahun. Pembungkusan dilakukan dengan sangat ketat sehingga kaki tidak akan bisa tumbuh kembali. Gadis dengan kaki mungil ini dianggap memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan jodoh dari kalangan orang kaya. Namun pada tahun 1912, tren kecantikan ini resmi dilarang oleh pemerintah Cina karena menyakiti banyak perempuan.